Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperjelas suara. Saya izin untuk membuka masker. Baik, nama saya Fasarela Farid. Saya mengikuti program MM di kelas A2, kelas kerjasama antara Bank Kalbar dengan Untan. Untuk mata kuliah yang akan saya kerjakan di UTS saya itu teori dan aplikasi manajemen pemasaran yang dibimbing oleh Ibu Erna Listiana. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana faktor stimuli pemasaran dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Sertakan contoh dan jawaban. Untuk stimuli pemasaran itu dapat dibagi dua, yaitu stimuli primer dan stimuli sekunder. Jadi, stimuli pemasaran adalah semua bentuk komunikasi atau stimuli fisik yang dimaksud untuk mempengaruhi konsumen. Produk dan unsur-unsurnya seperti kemasan, isi, ciri-ciri fisik produk. Jadi itu merupakan dapat kita sebut sebagai stimuli primer. Sedangkan komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku konsumen itu bisa kita sebut sebagai stimuli sekunder. Bentuknya bisa dalam bentuk kata-kata, gambar, pencitraan, dan sebagainya. Stimuli pemasaran itu tidak jauh dari konsep 4P atau sekarang berkembang menjadi 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Mungkin saya akan langsung menjelaskan mengenai produk-produk yang dimaksud ini adalah suatu yang dijual dalam bisnis. Jadi misalnya kayak saya sekarang mungkin menjelaskannya akan banyak mengenai Bank Kalbar. Jadi produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Kalbar itu ada tabungan, deposito, giro, pelayanan SDB, surat referensi bank, dan sebagainya. Sedangkan untuk price itu kalau implementasinya di perbankan itu berupa suku bunga atau bisa juga harga dari produk-produk yang kami tawarkan. Yang ketiga, place. Jadi yang dimaksud ini adalah lokasi. Jadi lokasi untuk kita melakukan proses. Jadi Bank Kalbar itu dapat juga kita lihat itu dari lokasi-lokasi dibangunnya kantor-kantor, baik itu berupa kantor cabang pembantu, kantor kas, dan juga ATM. Yang keempat, promosi. Promosi itu tujuannya untuk supaya agar konsumen itu lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba produk yang ditawarkan. Misalnya kalau di Bank Kalbar itu dapat kita lihat banyak baliho-baliho yang menginformasikan tentang produk atau juga flyer yang disebarkan oleh tim marketing kami kepada calon-calon nasabah. Yang kelima, proses. Proses itu merupakan aktivitas yang dimulai dari prosedur awal, dari awal proses sampai akhir. Jadi misalnya nasabah datang ke kantor untuk membuka rekening atau untuk menarik tabungan. Jadi prosesnya itu bagaimana suatu konsumen menerima produk atau jasa yang dibuat oleh perusahaan, serta terdapat aktivitas pelayanan dan proses transaksi. Yang kelima, people. People ini tidak hanya nasabah atau konsumen tetapi juga SDM. Jadi bagaimana cara karyawan dalam melayani nasabah, bagaimana prosesnya, apakah cepat. Yang kedua, pelayanannya apakah ramah. Dan juga yang ketujuh itu physical evidence. Physical evidence itu bentuk fisik. Itu kita bisa lihat dari kantor itu apakah bangunannya megah, bersih, harum, dingin, dan sebagainya.
Yang kedua, untuk temukan fenomena menarik yang menjadi dasar munculnya latar belakang permasalahan penelitian. Jadi saya melakukan penelitian tentang implementasi 7P pada kantor kas Simpang Pandan, dan juga penelitian saya ini lebih menekankan terhadap produk. Jadi produk itu seperti di kantor kas Simpang Pandan itu dia hanya bisa untuk membuka rekening, melakukan penarikan tarik dan setor saja. Jadi tidak bisa melayani proses pengajuan kredit atau SDB atau pengajuan surat referensi dan sebagainya. Jadi kantor kas itu hanya pelayanan aja untuk mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas penarikan setoran serta membuka tabungan, baik itu tabungan, giro ataupun deposito. Ini mohon maaf, saya akan menampilkan kinerja Simpang Pandan 3 tahun terakhir. Oke. Dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 19 itu kinerja kantor kas Simpang Pandan itu mengalami kenaikan dan penurunan, baik itu di sisi tabungan, giro ataupun deposito. Mungkin saya akan lebih fokus kepada tabungan. Jadi seperti ini dapat saya bacakan. Untuk tahun 2018 total kinerja untuk tabungan itu untuk nominal itu sebesar 16,7 M dengan jumlah rekening sebanyak 7.212. Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 500 jutaan dari awalnya 16,7 menjadi 16,2 miliar, sedangkan jumlah nasabahnya atau jumlah rekening bertambah sekitar 2.000-an. Dari tahun awal 2018 7.215 menjadi 9.207. Sedangkan tahun 2020 ini mengalami peningkatan untuk nominal tabungan dari 16,2 M menjadi 19,2, sedangkan jumlah rekeningnya dari 9.200-an menjadi 10.021 rekening. Sedangkan untuk pertanyaan yang 2B, berdasarkan fenomena tersebut kemukakan variabel penelitian apakah yang akan Anda teliti. Jadi dari fenomena kinerja kantor kas Simpang Pandan itu dapat kita lihat itu dari tahun 2018 ke tahun 2020, baik dari sisi nominal maupun jumlah rekening itu mengalami peningkatan yang cukup baik, di mana dalam produk tabungan ditawarkan Bank Kalbar yaitu Provitas, Simpeda, Tasarna, Tabunganku, Bekal, Siswa, serta Simpel, fitur yang ditawarkan produk-produknya itu berbeda-beda dan juga dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM, SMS notifikasi, dan mobile banking. Tetapi itu tidak berlaku untuk tabungan yang sifatnya seperti tabungan berjangka, yaitu Bekal dan Siswa. Untuk captive market Bank Kalbar itu PNS, di mana gajinya itu dibayarkan melalui rekening Bank Kalbar, dan hal tersebut merupakan suatu peluang atau opportunity yang dapat kita manfaatkan secara maksimal. Dari gaji yang dibayarkan mereka melalui rekening Bank Kalbar, ditambah lagi dengan program pemerintah, tidak ada lagi transaksi tunai
atau sekarang disebut dengan cashless. Jadi setiap seperti SPD, pembayaran tukin dan sebagainya itu tidak dibayarkan tunai lagi, tetapi dibayarkan melalui sistem transfer. Dan itu merupakan suatu kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk menawarkan fitur-fitur dan juga produk-produk yang dapat dimanfaatkan, seperti tabungan siswa. Tabungan siswa itu kan sistemnya dia auto settle, jadi tiap bulan itu nasabah tidak perlu lagi untuk melakukan atau melakukan menabung ke rekening yang telah kita buat. Jadi otomatis akan dilakukan by system. Jadi keuntungan tabungan siswa itu memang sih dia memang diperuntukkan untuk anak kita kedepannya dalam pendidikan. Jadi untuk tabungan siswa hanya dapat ditarik pada saat anak tersebut telah lulus, dan juga dimanfaat di dalam tabungan siswa itu manfaatnya ada diberikan fasilitas berupa asuransi yang preminya ditanggung oleh Bank Kalbar, bebas biaya administrasi, dan juga suku bunga yang menarik. Tetapi yang biasa kami tekankan itu program auto settle-nya. Jadi nasabah itu tidak perlu repot-repot tiap bulan harus menabung. Jadi setiap mereka gajian itu otomatis akan kita pindahkan nominal sebesar kesepakatan ke tabungan yang satunya lagi. Jadi untuk Bank Kalbar itu tinggal menambah fitur-fiturnya aja. Jadi kan karena gaji udah dibayarkan melalui rekening Bank Kalbar, jadi PNS itu tinggal memanfaatkan fitur dari multi biller itu yang bisa dilakukan oleh kita melalui SMS banking atau melalui ATM. Dan juga banyak banget fitur-fitur lain yang bisa dimanfaatkan di mobil banking dan ATM. Jadi dengan semakin banyaknya masyarakat menggunakan ATM maupun mobil banking, itu otomatis akan menambah laba yang didapat dari fee based income dari biaya administrasi yang dilakukan oleh setiap nasabah. Yang ketiga, soalnya di antara berbagai alternatif strategi masuk ke pasar asing dalam bentuk ekspor, sistem kontraktual dan investasi langsung, strategi manakah yang paling efektif dipilih oleh investor asing yang akan masuk ke pasar Indonesia? Jadi sistem investasi langsung itu ada dua. Pertama, greenfield dan akuisisi. Sedangkan kontraktual itu dibagi 4. Lisensi, franchise, kontrak manufacturing, dan joint venture. Untuk investasi langsung, untuk greenfield merupakan salah satu dalam BFI atau brownfield investment yang mengacu kepada dalam jenis foreign direct investment atau FDI. Investasi asing langsung atau FDI ini merupakan investasi di mana pihak yang menjadi investor melakukan investasi di suatu negara dengan membeli atau menggabungkan, merger atau mengambil alih, akuisisi perusahaan yang sedang eksis. Dengan cara seperti ini, maka biasanya biaya yang dikeluarkan oleh investor jauh lebih kecil dibandingkan dengan investasi yang membangun perusahaan dari awal atau greenfield. Namun secara umum merupakan suatu situasi di mana sebuah perusahaan membeli mayoritas bahkan keseluruhan saham sebuah perusahaan lain. Jika sebagian saham telah dimiliki oleh perusahaan pembeli, maka segala kendala atas perusahaan yang telah dibeli tersebut akan diambil oleh dan pindah tangankan oleh perusahaan pembeli. Sedangkan untuk sistem kontraktual, yang pertama kontrak manufaktur. Jadi untuk
sistem kontrak manufacture ini, proses produksi dikontrakkan kepada manufaktur lokal, namun pemasaran tetap dikendalikan oleh perusahaan. Strategi ini biasanya cocok digunakan untuk negara-negara yang ukuran pasarnya tidak memadai bila didirikan fasilitas manufaktur di sana, atau untuk negara-negara yang hambatan tarifnya tinggi. Alasan kontrak manufaktur diantaranya adalah untuk menekan biaya manufaktur dan menghindari tarif atas impor. Selain itu, kontrak manufaktur bisa pula dikarenakan karena manajemen kekurangan SDM atau tidak tersedianya modal. Jadi dalam fasilitas manufaktur, strategi kontrak manufacturing ini menawarkan fleksibilitas yang cukup besar tergantung pada jangka waktu kontraknya. Yang kedua, lisensi. Untuk lisensi merupakan pilihan yang tepat apabila perusahaan memiliki hak cipta tertentu seperti teknologi, proses, atau produksi yang telah dipatenkan. Merek dagang atau nama merek yang biasa dimanfaatkan dalam skala internasional tanpa harus mencurahkan banyak sumber daya untuk operasi internasional. Dalam kesepakatan lisensi, perusahaan memberikan hak untuk memanfaatkan teknologi, merek dagang atau nama merek yang dipatenkan kepada license dengan mendapatkan pembayaran royalti. Umumnya ditentukan berdasarkan persentase dari penjualan sesuai dengan kesepakatan. Lisensi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari penjualan internasional dengan memanfaatkan proprietary aset yang dimiliki dengan komitmen sumber daya dan risiko yang minimal. Yang ketiga, franchise atau waralaba. Franchise merupakan bentuk lisensi dalam industri jasa seperti restoran siap saji, retail, persewaan mobil, hotel, agen pencari kerja, dan sebagainya. Franchise melakukan bisnis atas nama franchise store dengan cara-cara yang ditetapkan dengan imbal royalti. Biasanya dalam bentuk fee atau persentase. Contohnya kalau yang internasional itu kita bisa melihat McD, KFC, Dunkin Donut, Jeko, Pizza Hut, Aston, dan sebagainya. Untuk franchise ini sangat tepat digunakan bila mana kontak dengan pelanggan dan efisiensi operasi bisnis merupakan faktor utama kesuksesan bisnis. Yang keempat, joint venture. Joint venture itu efektif untuk membatasi ekspor modal ke dalam pasar global, yaitu membangun usaha patungan terutama dengan mitra bisnis lokal. Usaha patungan bisa bermacam-macam. Bentuknya tergantung tujuan perusahaan, modal, dan peraturan pemerintah. Untuk strategi yang paling efektif dipilih oleh investor asing, kalau saya lebih menyukai franchise karena sebagai investor kita dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tempat di mana kita berinvestasi, dan juga kita juga lebih intinya sih kearifan lokal ya. Jadi misalnya saya contoh warung kopi Aming. Warung kopi Aming sekarang sudah membuka franchise di beberapa kota besar, baik itu di Kalimantan ataupun di Pulau Jawa. Kalau di Kalimantan itu dapat kita lihat yang ada di kabupaten seperti di Sanggau dan di Sintang. Sedangkan di Jawa itu ada di Jakarta, di Solo, dan di Jogja. Tidak lepas kemungkinan warung kopi Aming itu bisa juga membuka franchise-nya di luar negeri, entah itu di Malaysia, Singapura, Hong Kong, ataupun Cina, Eropa, dan Amerika. Karena kopi itu
dinikmati oleh seluruh masyarakat di dunia. Mungkin yang terkenal kan di dunia itu kopi luwak, tapi apa salahnya sih untuk kita meningkatkan produk dari Kalbar. Jadi warung kopi Aming itu dia tidak hanya fokus menjual kopi, tetapi dia juga banyak menjual makanan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Misalnya pada saat dulu warung kopi Aming itu hanya jual kopi susu dan juga kopi hitam, tapi sekarang udah ada kopi gula aren, dikasih boba atau pokat istilahnya sekarang, kopi alpukat, dan juga untuk makanan tidak hanya sebatas roti dan pisang goreng serikaya aja. Sekarang udah ada dimsum dan sebagainya. Itu merupakan salah satu cara untuk bagaimana suatu perusahaan itu dapat mempertahankan PLC-nya atau produk life cycle. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.